Shalom, salam damai, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita puji syukur di atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini, kami mohon pimpinan dan tuntunan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami dapat mengerti renungan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah ditinggalkan dan dicercah. Dan ayat renungan di dalam Lukas 21 ayat 16 berkata, sebab Lukas 21 ayat 16 berkata, kamu akan dikhianati oleh ibu bapamu, adik beradikmu, sanak saudaramu, dan sahabat handaimu. Mereka akan membunuh beberapa orang antara kamu. Saudara-saudara, apa yang akan mendorong ahli keluarga menentang satu sama lain? Apa yang mengakibatkan perkara itu terjadi? Bagaimana ini berlaku dalam keluarga Kristen? Saya teringat ketika pertama kali saya membuat komitmen untuk mengikut Yesus dan untuk berjalan dalam terang yang Dia telah berikan kepada saya. Ia berarti meninggalkan gereja di mana saya telah dibesarkan dan membiarkan keluarga serta kawan-kawan saya marah. Mereka menemukan setiap kesempatan untuk mengkritik, memalukan saya dan menunjukkan di mana yang mereka pikir saya telah jatuh atau di mana kehidupan saya tidak selaras sepenuh dengan pandangan ramai saksi daripada pandangan mereka pada sebelumnya. Jadi Alkitab menyatakan seperti ini, bahwa kita dikelilingi dengan sebegitu ramai saksi, tetapi saya rasa seolah-olah saya dikelilingi dengan sebegitu ramai pengintip. Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada hari ini, ramai sudah yang terkena, ramai sudah yang mengalami, dan ramai yang mereka makin lemah, dan ramai pula yang makin teguh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, sementara bertahun-tahun berlalu, saya telah kehilangan persahabatan dari para sahabat dan kasih daripada keluarga. Adalah sukar untuk mengabaikan tindakan dan kata-kata mereka yang begitu menyakitkan. Namun Yesus menunjukkan bahwa apa? Yesus menunjukkan bahwa yang paling buruk belum tiba lagi. Apabila kita memilih untuk dilahirkan semula dan mengikut Yesus, iblis tidak gembira dengan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dia membawa kritikan, serangan, kemarahan, dan rasa permusuhan terhadap kita. Dan dia tahu ia adalah lebih efek apabila ia datang dari mereka yang paling kita kasihi, keluarga. Setan akan menggunakan keluarga untuk membuatkan kita merasa bahwa kita tidak kuat berhadapan. Tetapi saudara-saudara, penghiburan dan harapan kita adalah dalam mengetahui bahwa sekalipun seandai setiap tangan menentang kita, tangan Yesus, ingat, tangan Yesus masih memegang kita dalam genggamannya. Ellen White menuliskan, kita akan mendapati bahwa kita harus melepaskan semua tangan kecuali tangan Yesus. Sahabat-sahabat akan terbukti tidak boleh dipercaya dan mereka akan mengkhianati kita. Saudara mara ditipu oleh musuh akan berpikir bahwa mereka melayani Tuhan dalam menentang kita dan berusaha sedaya upaya untuk membawa kita ke tempat-tempat yang sukar. Berharap kita akan menyangkal iman kita, tetapi kita boleh mempercayai tangan kita di tangan Kristus di tengah kegelapan dan bahaya. Pada saat ini dalam keluarga kita pasti ada yang mengalami seperti dalam firman Tuhan renungan hari ini. Tetapi dikatakan bahwa biarkan tangan kita ini kita
serahkan hidup kita kepada Yesus. Dan tangan kita ini biar Yesus yang pegang, iring kita sampai ke surga. Para pengikut Kristus harus mengharapkan untuk berhadapan dengan ejekan. Mereka akan dicerca, kata-kata dan iman mereka akan disalah tafsir. Kedinginan dan penghinaan mungkin lebih bersukar untuk ditanggung daripada mati syahid. Ibu bapak menjadi kasar menentang anak-anak yang menerima kebenaran yang tidak populer. Kata-kata Rasul akan disahkan dalam masa terdekat. Semua yang akan hidup soleh dalam Kristus Yesus akan menderita penganiaya. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar kata-kata ini. Mengikut Yesus akan berhadapan lebih banyak tantangan. Tapi apabila kita mengikut Yesus dengan membiarkan kita dapat berhadapan dengan setiap masalah, iman kita akan teguh. Semoga kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, jangan biarkan orang-orang sahabat terdekat kita, saudara terdekat kita, menggugat iman kita, dan kita jauh daripada keyakinan kita kepada Yesus. Tuhan, aku merayu, memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Semoga kami tidak terkejut atau ditenggelamkan olehnya. Terima kasih karena memegang kami dalam genggaman tangan-Mu yang tidak pernah gagal. Mari kita terus berdoa, kita serahkan kepada Tuhan hidup kita, tangan kita, agar kita berjalan dengan Yesus. Kita ditinggal ataupun dicerca, hidup kita adalah hidup untuk Yesus dan bukan untuk dunia ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan di surga, puji syukur, firman-Mu begitu baik kepada kami, mengatakan bahwa kami membiarkan tangan kami dituntun oleh Engkau Tuhan, sehingga kami berjalan dalam jalan yang benar. Terima kasih Bapa, karena Engkau sentiasa menyertai kami. Berkati kami agar kami dapat terus bersama dengan Yesus sehingga akhir hidup kami. Inilah doa kami serahkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin.